Menteri Keuangan Purbaya kejar 20 triliun rupiah dari pengemplang pajak. Komdigi minta operator seluler segera bangun infrastruktur anti-scam. Halo Mitra TV, beragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 16 November 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Penagihan terhadap 200 penunggak pajak baru menghasilkan sekitar 8 triliun rupiah dari total target 50 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta mengatakan menilai peluang pencapaian target tahun ini dengan penagihan 20 triliun rupiah masih terbuka. Kementerian Keuangan Kemenkeu melaporkan perkembangan penagihan terhadap 200 penunggak pajak dengan total target 50 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu Jumat 14 November mengungkapkan hingga saat ini baru 8 triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui pembayaran langsung maupun cicilan. Selain itu, sebagian wajib pajak masih dalam proses penagihan dan diarahkan untuk memenuhi kewajiban mereka. Ya, kita kumpulkan terus, kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Lebih lanjut, pemerintah meyakini target Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih 20 triliun rupiah hingga akhir tahun masih berpeluang tercapai. Adapun penegasan disampaikan agar wajib pajak tidak mengabaikan kewajiban dan segera menuntaskan tunggakan. Dari Jakarta, Putri Hanifa, kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Kementerian Keuangan berencana membuka lowongan bagi lulusan SMA dan pegawai dari STAN untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta mengatakan rekrutmen ini disiapkan untuk memperkuat unit yang masih kekurangan personil, terutama di Bea Cukai. Kementerian Keuangan berencana membuka lowongan bagi lulusan SMA dan PNS dari STAN untuk memperkuat kebutuhan sumber daya manusia di berbagai unit. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu Jumat 14 November mengatakan rencana rekrutmen ini disiapkan untuk menjawab kurangnya tenaga teknis terutama di lingkungan Bea Cukai. Kemenkeu menargetkan perekrutan sekitar 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia melalui proses seleksi di masing-masing lokasi. Kan Bea Cukai perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semuanya bawa satu-satu yang ini tenaga tekniknya, teknis yang ngambilin Bea Cukai itu. Anda lihat kan kita bocor di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang. Kita akan rekrut 300 lulusan SMA seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti. Di sisi lain, kebutuhan pegawai PNS di lingkungan Kemenkeu akan dibuka dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, mengingat sebelumnya Kemenkeu membuka rekrutmen 1.100 PNS dari luar STAN. Adapun langkah ini diharapkan mengisi kekosongan personel lapangan dan meningkatkan kinerja pengawasan di berbagai sektor. Dari Jakarta, Putri Hanifa, kantor Berita Antara, mewartakan. Komdigi minta operator seluler segera bangun infrastruktur anti-scam. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki mendorong percepatan pembangunan infrastruktur anti-scam di seluruh operator seluler menyusul meningkatnya kasus penipuan digital. Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan serangan scam di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan 65% masyarakat mengalami upaya penipuan setiap pekan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai pentingnya pembangunan infrastruktur anti-scam di seluruh operator seluler seiring meningkatnya kasus penipuan digital yang makin meresahkan publik. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Jumat 14 November menyebutkan intensitas serangan scam di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berbagai modus penipuan mulai dari scam call, SMS, pesan WhatsApp, hingga email menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat ini. Berdasarkan laporan penipuan GASA 2024, 65% masyarakat Indonesia menghadapi percobaan penipuan setiap pekan, yang berarti seorang warga sedikitnya menerima 1 SMS, panggilan, atau pesan digital bermuatan scam dalam seminggu. Menurut Edwin, upaya pemberantasan scam membutuhkan keterlibatan aktif operator seluler yang harus lebih serius dalam melindungi konsumen. Business responsibility daripada operator seluler itu harus kita ajak mereka supaya be more responsible terhadap bisnis yang mereka jalankan. Mereka harus protect customer mereka. Caranya bagaimana? Dalam waktu dekat nanti akan Ibu Menteri sendiri yang akan mengumumkan, mereka diminta untuk membangun infrastruktur ataupun anti-scam teknologi yang mereka. Dalam waktu dekat, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid akan mengumumkan kebijakan resmi yang mewajibkan operator membangun infrastruktur serta teknologi anti-scam. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menko PMK Pratikno menyatakan Presiden memerintahkan percepatan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional maupun global. Pratikno menegaskan langkah itu mencakup penataan kelembagaan serta penguatan kecocokan antara pelatihan, vokasi, dan kebutuhan industri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan Presiden telah memberikan arahan khusus mengenai percepatan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Usai memimpin rapat tingkat Menteri RTM di Jakarta, Jumat 14 November, Pratikno mengatakan pemerintah akan melakukan penataan kelembagaan sekaligus meningkatkan kesesuaian antara supply side dan demand side pendidikan dan pelatihan vokasi dengan pasar nasional dan global. Ia menambahkan, kementerian dan lembaga sepakat memperkuat koordinasi melalui pembangunan Smart Integrated Dashboard yang secara real-time mendukung penyesuaian kurikulum dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Jadi peningkatan job matching ini menjadi agenda utama kami. Semua KL punya inisiatif berbagai macam, makanya kami bersepakat bahwa kita harus memperkuat koordinasi dan membentuk Smart Integrated Dashboard atau Marketplace. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dinamika pasar kerja dan kecepatan dari pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perubahan pasar kerja. Selain penataan sistem dan kelembagaan, pemerintah juga mulai mengidentifikasi langkah-langkah jangka pendek yang bisa segera dijalankan. Di antaranya, peningkatan kompetensi bahasa asing untuk calon pekerja migran dan sertifikasi kompetensi pekerja.
Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jaga ketahanan pangan, Pemkab Jember salurkan bantuan 4.000 ton beras. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mulai menyalurkan 4.000 ton beras dan 800 liter minyak goreng bantuan pangan periode Oktober-November 2025 bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan mengurangi pengeluaran keluarga kurang mampu dan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Sebagai upaya mengurangi pengeluaran keluarga kurang mampu, Pemkab Jember dan Bulog menyalurkan bantuan pangan bagi penerima manfaat kategori desil 1 hingga desil 5, Jumat 14 November. Penyaluran bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng periode Oktober hingga November di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari itu secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bulog setempat. Kepala Dinas Sosial Jember Ahmad Helmi mengatakan bantuan pangan ini juga sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Ini adalah untuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan desil 1 sampai dengan desil 5, di mana ini harapannya untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harapannya ini untuk menjaga ketahanan pangan. Target distribusi kita diupayakan sampai dengan 30 November, target distribusi. Kita juga akan melihat seperti apa nanti yang ada di tingkat desa maupun kelurahan, karena ini kan ada penambahan komoditi minyak. Tentunya jangan sampai nanti ketika kami salur, sementara komoditi ini bisa menginap berapa hari dan bisa. Sejauh ini ketersediaan pangan di Jember dalam kondisi aman. Bulog Jember menguasai cadangan beras sebanyak 88.000 ton dan 80.600 ton minyak kita yang dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat Jember hingga 2 tahun ke depan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, dan TA TV mantap masa kini dan tetap berbudaya.